seluas-luasnya dengan mengedepankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mendahulukan perintah-perintah yang wajib, lalu melaksanakan perintah-perintah sunnah yang lainnya dengan sungguh-sungguh, dengan kontinu, dengan istiqomah, maka mereka lah yang pasti mendapat etikat orang-orang yang takwa atau orang-orang yang muttaqin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan 4 wasiat keutamaan orang-orang yang dermawan atau orang-orang yang ahli sedekah. Dalam kitab Wasiatul Mustafa karya Imam Asy-Sya'rani menjelaskan beberapa wasiat Nabi SAW kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Wasiat yang pertama, Rasulullah mengatakannya, ya Ali, as-sakhiyul qaribun minallah, qaribun min rahmatihi, ba'idun min adabi. Wal bahil ba'idun minallah, ba'idun min rahmatihi, qaribun min adabi. Wasiat yang pertama kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, ketahuilah orang yang dermawan itu qaribun minallah, dekat dengan Allah, qaribun min rahmati, dekat dengan rahmat Allah, ba'idun min adabi, dan jauh dari api neraka. Akan tetapi wal bahil, kata Rasulullah, dan ketahuilah wahai Ali, orang yang bahil atau medit iman harta bendanya untuk kebaikan jalan Allah, qaribun minallah, ba'idun minallah, ba'idun min rahmati, qaribun min adabi, jauh dari Allah, ba'idun min rahmatihi, jauh dari rahmat Allah, qaribun min adabi, dan dekat dengan apinya. Oleh karena itu, pada kesempatan sehari ini di Jumat yang ini adalah merupakan ajang evaluasi kepada diri kita masing-masing. Kira-kira dari Jumat kemarin sampai sekarang, apakah ibadah kita semakin meningkat atau semakin merosot? Yang tahu bukan orang lain, tapi adalah iman yang ada di hati kita masing-masing. Orang yang ahli sedekah, apakah itu sedikit atau banyak, itu Allah yang akan menilai. Contoh, hari ini ada sisa sedekah 50.000 ke masjid, 100.000, 500.000. Pandangan manusia besar dan 500.000. Akan tetapi pandangan Allah beda. Di antaranya apa? Satu, sumbernya mungkin sama, ada yang tidak sama. Yang kedua, nilai ketakwaan orang yang sedekah pun tidak sama. Dan yang ketiga, nilai keikhlasan orang sedekah pun tidak sama. Yang tahu adalah Allah. Oleh karena itu, manakala ada kesempatan yang banyak rezeki, jangan emang-emang untuk saudara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi saat ini Masjid Baitul Taufik sedang menggalakkan untuk wakaf masjid. Itulah investasi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kalau kita ingin dekat dengan Allah, dekat dengan rahmat Allah, dan jauh dari api neraka, jadilah orang yang dermawan. Ojo medit, ojo pelit. Tetapi sebaliknya, bahil, kalau kita bahil, jauh dengan Allah, jauh dengan rahmat Allah, dan dekat
tergantung dirinya semuanya. Itu yang pertama. Kemudian wasiat yang kedua, ya Ali, lama sholat Allah jannah, sholat ya Rabbi lima sholat kami, sholat itu syahiyun badadiyun, Rabbi itu sholat benar, ya Rabbi lima sholat kami, sholat itu syahiyun badadiyun, sholat ya tanah. Yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan surga dan neraka, surga ini bertanya kepada Allah, ya Ali, lama sunnah Allah jannah, wahai Ali, wahai Allah, aku surga diciptakan untuk siapa? Allah menjawab, sholat lihat lima sholat kami, sholat sahiyun badadiyun. Wahai surga, engkau diciptakan itu untuk orang-orang yang dermawan dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Kalau kita ingin bertemu surga, ayo belajar menjadi dermawan dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka bertanya kepada Allah, wajalatina ya Rabbi lima kholaqani tolak, wahai Allah, untuk apa aku neraka diciptakan, wahai Allah? Kemudian Allah berkata, likuli berhakiyun kamu burung tolak tanah. Ketahuilah wahai neraka, kamu diciptakan itu untuk penghuni orang-orang yang bakhil dan orang-orang sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas, bakhil, neraka, dermawan, surga. Karena itu, kalau kita ingin berdoa yang dermawan, ayo, gak usah nunggu kaya, gak usah nunggu sukses, punya uang sedikit, timbangan sedikit, punya uang timbangan banyak. Insya Allah, harta yang bisa dapatkan, dan kita makan itulah kita berdoa kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, wasiat Nabi kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, ittaqi da'wat asy-syaqiyyin fa innahu mas'a'ara akhrajahu bi. Wahai Ali, hati-hatilah terhadap doa-doa orang yang dermawan, orang yang ahli sedekah. Manakala Allah akan menguji kepada mereka, Allah bukan cara lain untuk menyelamatkan orang-orang yang ahli sedekah. Contoh, ada rombongan satu juz, si Ali itu di depan, ahli sedekah di belakang. Bukan hancur, yang depan selamat, yang belakang hancur. Kenapa? Itu adalah kehendak Allah. Kenapa? Punya cara lain untuk menyelamatkan orang-orang yang ahli bersedekah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kata Rasul mengatakannya, ya Ali, man akma musliman fatana nafasikatallahu alfa alfil hasanatin wa maha anhu al-hasanatin wa rafa'anahu ala darajah. Orang yang satu itu mendapat 1.000.000 kebaikan. Barang siapa yang memberi makan karena muslim dengan sukarela, bukan karena siapa-siapa, maka Allah akan mencatat pada 1.000.000 kebaikan untuknya dan mengangkat 1.000 derajat untuknya dan menghapus 1.000.000 kejelekan pada mereka. Mudah-mudahan kita semuanya kita usaha mata yang banyak sehingga bisa menginfakkan harta kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan hidup kita mati kapan dalam dalam husnul khotimah. Aku lupa berhada, astaghfirullah wal ghafurur rahim.